Kali ini di audio yang kali ini saya akan kembali sharing kepada teman-teman semua mengenai salah satu hal yang paling penting atau menurut saya justru ini amat penting. Karena kalau misalnya teman-teman mempraktekkan hal ini, seketika juga teman-teman pasti akan berubah hidupnya langit dan bumi dalam bidang apapun, oke? Nah, mungkin buat teman-teman yang mendengarkan suara saya, kemudian lagi sibuk sedang berbisnis online, atau mungkin sedang sibuk untuk merintis karirnya di dalam bidang lain, saya ucapkan selamat karena ini adalah audio yang tepat untuk kamu. Hari ini saya akan membahas apa? Hari ini saya akan membahas bagaimana caranya kita bisa menjadi orang yang sukses dengan cara yang sederhana. Teman-teman, kalau yang sering kita pelajari di waktu kita sekolah, yang namanya otot itu pasti kalau kita pelajari di sekolah hanya ada di fisik ya. Kalau misalnya kita bicara otot, pasti yang ada di pikiran teman-teman otot dada, otot bahu, otot pinggul, otot paha, dan juga otot-otot lainnya. Padahal teman-teman, otot itu tidak hanya berbentuk fisik loh. Ada salah satu bagian otot di mana kalau teman-teman bisa melatih satu bagian otot ini, teman-teman bisa menjadi orang yang sukses dalam bidang apapun dalam waktu seketika. Oke? Nah, otot yang akan saya bahas kali ini adalah bagaimana caranya kita bisa mengencangkan atau menguatkan otot mental. Betul sekali. Saya akan mengajarkan bagaimana caranya saya ataupun pengalaman saya dulu bisa merubah otot mental saya yang negatif jadi otot mental yang positif. Teman-teman, apapun kondisi teman-teman saat ini, bagaimanapun kondisi teman-teman saat ini, saya berani yakin bahwa itu semua terjadi karena otot mental teman-teman yang lemah. Mungkin ada di antara teman-teman yang sedang berbisnis online. Kemudian dalam bisnis online teman-teman sudah mulai mengeluh. Kenapa ya mas bro, kok gue hasilnya segini-segini aja? Kenapa ya, kok gue gak bisa kayak lu? Kenapa ya, kok gue gak bisa kayak dia? Dan tahukah teman-teman, kalau yang namanya mental negatif itu justru adalah sesuatu hal yang sebenarnya teman-teman latih sendiri loh. Gak percaya? Coba sekarang kita pikirkan ya. Biasanya orang yang berpikir negatif atau orang yang pesimis, mereka tidak menyadari bahwa sifat negatif atau sifat pesimisme yang mereka lakukan itu sebenarnya adalah sesuatu yang mereka latih dalam jangka waktu yang lama loh teman-teman. Kalau misalnya teman-teman adalah orang yang gampang mengeluh, itu disebabkan karena teman-teman sudah terbiasa untuk mengeluh. Kalau seandainya teman-teman itu adalah orang yang gampang menyerah, itu karena teman-teman sudah membiasakan diri untuk menjadi orang yang gampang menyerah. Sudah mulai kebaca ya. Otot mental akan terlatih seperti halnya kita melatih otot fisik, teman-teman. Cara melatih otot fisik itu bagaimana? Betul, latihan yang rutin. Otot mental pun bisa terlatih kalau kita mau latihan yang rutin. Maksudnya bagaimana mas bro? Begini, anggap saja teman-teman adalah orang yang pesimis. Oke, bagaimana caranya teman-teman yang pesimis bisa menjadi orang yang optimis? Kenapa harus optimis? Karena sukses berawal dari optimisme. Kalau orang sukses nggak mungkin adalah orang yang pesimisme. Ngerti ya? Pertanyaannya gimana mas bro? Caranya saya bisa menjadi orang yang optimis, padahal saya adalah orang yang pesimis. Caranya simple. Mulai detik ini, apapun yang terjadi dalam hidup kamu, selalu pandang dari sudut pandang yang positif, apapun. Kalau misalnya kamu menghadapi sesuatu hal dengan pikiran positif terus-menerus, mental positif kamu, mental optimisme kamu akan jauh lebih terlatih karena kamu sudah melatih apapun yang terjadi dalam hidup kamu untuk kamu pandang dari sudut pandang positif. Orang yang rajin adalah orang yang terbiasa rajin, bukan orang yang rajin dari lahir. Orang yang bodoh adalah orang yang terbiasa membodohi dirinya sendiri, bukan terlahir bodoh.
Orang yang jenius adalah orang yang terbiasa menjadikan dirinya jenius bukan karena dia jenius dari lahir. Orang yang optimis adalah orang yang terbiasa untuk berperilaku optimis dan mengesampingkan hal-hal yang menjurus kepada hal pesimisme. Begitu juga dengan orang yang penakut. Orang yang penakut itu bukan orang yang terlahir lantas dapat takdir penakut. Orang yang penakut itu adalah orang yang terbiasa menuruti rasa takutnya dan mengesampingkan rasa beraninya. Begitu juga sebaliknya, orang yang pemberani adalah orang yang terus-menerus mengikuti sifat beraninya, ya, dan mengesampingkan rasa takut yang menghantui di sekitar dia. Teman-teman pernah nggak? Mungkin teman-teman sendiri gitu, mengalami sebuah peristiwa di mana ketika teman-teman harus berbicara di depan umum, teman-teman gugup. Dan teman-teman tahu nggak, kalau misalnya teman-teman berbicara di depan umum gugup itu penyebabnya apa? Teman-teman berbicara di depan umum gugup karena teman-teman belum terbiasa. Kalau seandainya teman-teman terbiasa untuk berbicara di depan umum, rasa gugup itu akan menghilang dengan sendirinya. Kenapa? Karena teman-teman sudah melatih otot mental teman-teman di dalam berbicara di depan umum. Nah, bagaimana dengan bisnis online, Mas Bro? Kalau saya misalnya punya bisnis online, tapi bisnis saya belum sukses-sukses, apa yang harus saya lakukan di dalam melatih otot mental saya? Teman-teman harus sadari bahwa yang namanya kesuksesan, keberhasilan itu ada formula. Formula dari kesuksesan dan keberhasilan itu adalah segala sesuatu yang bersikap positif. Sukses sama dengan positif. Dalam bidang apapun pasti positif. Kalau seandainya teman-teman sekarang sedang menjalani bisnis online, dan bisnis online itu sedang mandek, coba teman-teman berpikir lebih positif. Lihat di sekitar kamu, cari orang-orang yang sudah sukses dalam bisnis online. Saya sebutkan satu, Ana Ahira. Belajar dari beliau. Kalau mungkin teman-teman mau belajar dari saya, dari Nafa, dari Aryan Surya, lihat saya. Lihat bagaimana cara saya membuat website nafaimtutorial.com. Lihat bagaimana cara saya membuat SoundCloud. Lihat bagaimana cara saya membuat artikel. Kalau teman-teman membutuhkan bukti, lihat bukti orang-orang di sekitar teman-teman yang mungkin bisa kaya dari bisnis online. Begitu juga mungkin dari teman-teman yang punya bisnis apapun. Teman-teman lagi berusaha dalam bidang asuransi mungkin, dalam bidang karyawan mungkin, atau mungkin teman-teman sekarang sedang sibuk menjadi pedagang, pengusaha. Lihat di sekitar kamu, lihat orang yang sukses di bidang yang sama seperti kamu, dan kamu pikir baik-baik. Kalau dia bisa, kalau mereka bisa, kenapa kamu tidak bisa? Titik. Bukankah itu sebuah pertanyaan yang logis, teman-teman? Kalau seandainya teman-teman sudah melihat di sekitar teman-teman sendiri bahwa ada orang yang berhasil di bidang yang teman-teman lakukan, kenapa teman-teman tidak bisa? Yang membuat mereka berhasil dan teman-teman tidak berhasil itu cuma satu. Orang-orang yang berhasil itu adalah orang-orang yang mendominasikan hidupnya dengan sikap-sikap positif. Sementara teman-teman, saya harus minta maaf, teman-teman sedang berada dalam lingkaran, pusaran, sifat-sifat, dan kata-kata pikiran negatif. Kalau seandainya teman-teman bisa merubah semua yang negatif dalam hidup teman-teman jadi positif, saya berjanji pada teman-teman bahwa teman-teman akan jadi orang yang jauh lebih sukses melebihi apa yang teman-teman kira. So, saya cuma minta satu hal. Sekarang teman-teman ambil kertas kosong, buat list di kertas kosong itu menggunakan alat tulis. Teman-teman tulis sikap-sikap positif apa yang menurut teman-teman sendiri harus teman-teman penuhi dalam hidup teman-teman untuk bisa mencapai kesuksesan yang teman-teman mau. Kalau misalnya teman-teman bingung harus melakukan sikap positif apa, ambil guru, ambil contoh. Misalnya dalam bisnis online, teman-teman lihat saya. Pernah nggak saya membuat artikel kata-kata negatif? Pernah nggak saya membuat SoundCloud atau suara-suara dengan kata-kata negatif mengeluh? Pernah nggak saya membuat website dengan kata-kata negatif? Pernah nggak teman-teman dengan suara saya, Nafa atau Aryan Surya itu loyo? Tiru saya. Kalau teman-teman nggak mau niru saya nggak apa-apa.
Tiru Ana Ahira yang sudah memiliki jutaan dolar dari bisnis online. Begitu juga teman-teman yang bisnis lain. Kalau teman-teman punya bisnis apapun, tiru orang yang sudah berhasil, tiru sikap positifnya, dan contoh mereka. Buat sikap positif di kertas yang tadi teman-teman miliki menggunakan alat tulis, sebanyak-banyaknya, sesuka-suka teman-teman, sebanyak apapun gitu ya. Dan teman-teman latih satu sikap positif itu satu demi persatu. Contoh, misalnya teman-teman ada kata-kata positif, orang sukses itu menurut saya harus optimis. Teman-teman berjanji, mulai detik ini, apapun yang terjadi dalam hidup gue, dalam waktu 5 detik, gue harus bisa berpikir positif akan hal yang terjadi dalam hidup gue saat ini. Misalnya teman-teman ditilang sama polisi, tadi gue udah dengerin SoundCloud-nya Aryan Surya, bener juga nih, gue harus bisa berpikir positif nih. Gue ditilang, emang salah gue juga sih gak pakai helm, ya kan? Gak masalah deh. Polisinya minta duit gara-gara lo ditilang, pikir positif lagi. Mungkin dia gak punya duit buat makan, namanya juga orang bodoh, kan gue pinter, polisinya bodoh. Kita relain aja deh yang pinter ngalah. Ketika lu bisa berpikir positif dari segi-segi yang sederhana seperti itu, saya bisa berjanji sama teman-teman bahwa hidup teman-teman pasti akan berubah. So, buat list positif sebanyak mungkin dan latih otot mental teman-teman dengan cara membiasakan diri untuk bisa menjadi apa yang teman-teman tulis di kertas tadi. Ingat, otot mental bisa menjadi bagus kalau kita latih. Selamat berlatih, latih sekarang juga, praktek, dan lihat hasilnya.